warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sukmawardani dari program studi Manajemen Bisnis Syariah semester 7 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya, yang mana tugas ini menjadi salah satu tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Seminar Manajemen Bisnis Syariah. Proposal skripsi saya yaitu berjudul Pengelolaan Bisnis Kuliner pada Restoran Rocket Chicken di Kota Nangapino. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu dari latar belakang. Bisnis merupakan suatu kegiatan jual beli barang ataupun jasa kepada konsumen yang dilakukan oleh perorangan maupun sebuah organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selain untuk mendapatkan keuntungan, suatu bisnis juga memiliki fungsi lain, seperti menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan untuk meningkatkan kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, seorang pelaku bisnis harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum mendapatkan keuntungan. Nah, dalam perkembangan bisnis pada bidang kuliner, ini merupakan peluang bisnis yang sangat besar di Indonesia. Baik itu bisnis kuliner dari kaki lima maupun kuliner yang ada di restoran-restoran mewah. Memilih usaha kuliner sebagai suatu bisnis memang menjadi pilihan yang tepat, mengingat kebutuhan manusia akan pangan terus meningkat dan tidak akan ada habisnya. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu kuliner yang banyak diminati di Indonesia, salah satunya yaitu perusahaan Rocket Chicken atau restoran Rocket Chicken, yang mana restoran Rocket Chicken ini adalah restoran franchise yang mendominasi menjual ayam goreng crispy atau fried chicken. Rocket Chicken adalah perusahaan kemitraan yang bergerak di bidang fast food restoran, telah memiliki lebih dari 500 outlet di seluruh Indonesia. Restoran fast food di Kota Nangapino akhir-akhir ini terus berkembang. Kebiasaan hidup masyarakat di Kota Nangapino pun semakin hari itu semakin modern ya. Masyarakat tidak lagi mencari makanan-makanan yang penyajiannya lama, mahal, harganya kurang enak. Nah, dengan adanya Rocket Chicken ini menjadi salah satu solusi untuk menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, Rocket Chicken di Kota Nangapino ini memiliki pengelolaan yang cukup baik. Karena penulis sendiri sangat menyukai Rocket Chicken, sehingga saya tertarik untuk meneliti bagaimana sih pengelolaan yang ada di Rocket Chicken. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka yang menjadi fokus penelitian adalah tentang bagaimana pengelolaan bisnis kuliner pada restoran Rocket Chicken di Kota Nangapino. Adapun yang menjadi fokus penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengelolaan bisnis kuliner di restoran Rocket Chicken berdasarkan unsur planning pada restoran Rocket Chicken di Kota Nangapino. Yang kedua yaitu bagaimana pengelolaan bisnis kuliner di restoran Rocket Chicken berdasarkan unsur organizing pada restoran Rocket Chicken. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan bisnis kuliner di restoran Rocket Chicken Nangapino berdasarkan unsur actuating. Dan yang keempat, bagaimana pengelolaan bisnis kuliner di restoran Rocket Chicken berdasarkan unsur controlling. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan berdasarkan unsur planning. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengelolaan bisnis kuliner berdasarkan unsur organizing. Yang ketiga, untuk mengetahui pengelolaan bisnis kuliner berdasarkan unsur actuating. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui pengelolaan bisnis kuliner di restoran Rocket Chicken berdasarkan unsur controlling. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu untuk
dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang perkembangan bisnis dalam dunia kuliner. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang pengelolaan strategi pengembangan bisnis sehingga dapat dijadikan acuan atau pijakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Yang pertama yaitu bagi peneliti atau penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pertumbuhan perekonomian di bidang kuliner serta strategi pengembangan usaha yang dilakukan untuk melawan persaingan bisnis. Kemudian bagi peneliti lain dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang strategi pengembangan bisnis untuk dijadikan acuan atau pijakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian bagi Sivitas Akademika IAIN Pontianak diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi persaingan bisnis serta strategi pengembangan bisnis pada suatu usaha atau bisnis serta dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan keilmuan di IAIN Pontianak yang sejalan dengan skripsi ini. Selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Di sini ada beberapa teori yang akan disampaikan, yaitu tentang pengelolaan, tentang fungsi pengelolaan, tentang bisnis, dan tentang kuliner. Yang pertama yaitu tentang pengelolaan. Apa sih pengelolaan itu? Menurut Nugroho, mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat pengawasan terkait semua hal yang ada di dalam suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Secara umum, pengertian pengelolaan adalah kegiatan mengolah suatu dengan metode tertentu untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan itu merupakan suatu proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian, fungsi-fungsi pengelolaan. Menurut Terry dalam Sobri dan kawan-kawan pada tahun 2009 mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Berdasarkan tujuan pengelolaan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa tahap-tahap yang dilaksanakan adalah bagian dari fungsi pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning adalah proses penentuan tujuan dan upaya pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Menurut Hasibuan tahun 2009, perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan di organisasi. Berikut ini adalah aspek-aspek yang terdapat dalam perencanaan, yaitu apa saja yang dilakukan, siapa yang melakukan, di mana dilakukan, apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian adalah kegiatan pengelompokan, pengaturan serta penentuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Misalnya, seperti menempatkan para anggota pada bidang-bidang yang telah disiapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab, menyediakan peralatan-peralatan yang akan digunakan pada masing-masing bidang, serta menetapkan wewenang-wewenang yang secara relatif didelegasikan atau diperuntukkan sebagai setiap individu akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, jadi pada bagian organizing ini adalah untuk membagi job desk masing-masing. Misalnya membagi bagian dapur, membagi tugas pada setiap bidang yang ada, kemudian mengelompokkan peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan pada setiap bidangnya. Misalnya di dapur itu sudah dibagikan orang-orangnya di dapur, kemudian peralatan-peralatan di dapur apa saja, kemudian SOP yang ada di dapur apa saja itu ditetapkan.
Kemudian untuk di bagian kasir, apa saja yang dibutuhkan, peralatan-peralatannya, SOP-nya apa saja. Nah, itu dilakukan pada kegiatan organizing. Kemudian yaitu kegiatan activating atau pengarahan. Pada kegiatan ini, yaitu kegiatan mengarahkan bawahan untuk melakukan sesuatu dengan kemauan atasan atau sesuai dengan perintah dari atasan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, misalnya di sini memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan pada posisinya masing-masing. Kemudian yaitu controlling atau pengawasan, yaitu kegiatan untuk mengukur pelaksanaan yang sudah dilakukan. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan atau controlling merupakan tahap yang sangat penting di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hal-hal seperti apakah semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan prosedur, terus untuk meninjau apakah selama pekerjaan berlangsung terjadi hambatan, kerugian, pemborosan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh para atasan atau pelaku kerja. Kemudian dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan yang dapat menyebabkan kerugian dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu kegiatan bisnis. Apa sih arti bisnis itu? Menurut ilmuwan yaitu Bukhari Alma pada tahun 1993, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Kemudian menurut Griffin dan Ebert pada tahun 2008, bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menjual atau menyewakan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu pengertian dari kuliner. Kuliner merupakan hasil olahan masak-memasak berupa makanan seperti lauk pauk, kue, ataupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi sehari-hari. Kata kuliner merupakan unsur serapan bahasa Inggris yaitu culinary yang berarti berhubungan dengan masak-memasak. Sedangkan orang yang bekerja di bidang kuliner disebut koki atau chef. Selanjutnya yaitu kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata, pernyataan, dokumen, catatan lapangan, rekaman suara, dan sebagainya yang digunakan untuk memperoleh data atau jawaban dari tempat yang kita teliti. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini adalah seluruh rangkaian yang menunjukkan kapan dan di mana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di restoran Rocket Chicken Nangapino atau di outlet Rocket Chicken cabang Nangapino, yaitu tepatnya di Jalan Juang kilometer 1. Kemudian sumber data penelitian. Menurut Ari Kunto pada tahun 1998, sumber data adalah subjek dari mana suatu data diperoleh. Menurut Stopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Nah, di sini data yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu responden atau narasumber. Data primer yaitu hasil wawancara
jajak pendapat dari individu ataupun kelompok orang, maupun hasil observasi dari suatu objek. Adapun sumber data primer penelitian kali ini adalah narasumber yang pernah bertemu, yaitu para karyawan yang ada di restoran Rocket Chicken. Kemudian data sekunder. Pengertian data sekunder menurut Sugiono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara, misalnya seperti buku, catatan, media, ataupun arsip-arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data kepada orang lain. Ada 3 macam kegiatan dalam analisis data, yaitu yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Ini menurut Sugiono pada tahun 2007. Kemudian yaitu penyajian data. Setelah data-data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian verifikasi data. Verifikasi data ini merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data. Dalam verifikasi data dilakukan untuk memberi kesimpulan awal yang dikemukakan dan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian teknik keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Di sini ada 2, yaitu yang pertama triangulasi. Menurut William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengajuan kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Kemudian member check. Menurut Sugiono, member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Nah, jadi itulah paparan proposal skripsi dari saya, yaitu tentang pengelolaan bisnis kuliner pada restoran Rocket Chicken, yang mana dalam pengelolaan tersebut terdapat 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya utama dan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga tugas ini mendapatkan hasil terbaik dari dosen terkait. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan proposal skripsi ini. Mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.